nanti ada istilah matuid, berat jenis dan lain sebagainya, itu nggak boleh berubah. Maka ada sistem solid control di situ atau solid cleaning ya. Jadi solid cleaning untuk membersihkan unsur-unsur yang nanti akan merubah properties dari lumpur tersebut. Yang terakhir adalah safety system. Di sini adalah blowout preventing system biasanya yang kita gunakan untuk mengamankan lubang kalau misalnya terjadi kondisi darurat. Ya, kondisi darurat di sini yang dimaksud adalah apabila ada influx atau ada keluarnya fluida dari formasi yang volumenya besar atau gas dan lain sebagainya yang mengakibatkan kick ya atau tendangan, dan bisa kalau misalnya terlambat kita mengaktifkan sistem safety system atau blowout preventing system ini, maka akan terjadi blowout seperti itu. Jadi kelima sistem ini harus bekerja maksimal selama kita drilling. Jadi seperti itu. Nah, nanti dari sistem-sistem ini kita nanti akan mendapatkan beberapa parameter. Ya, nanti di akhir kita akan bahas beberapa parameter yang bisa kita gunakan untuk memantau kondisi drilling kita, ya, selama proses drilling berlangsung. Ya, jadi tidak serta-merta misalnya kita mantaunya manual dan lain enggak. Jadi nanti ada sistem sehingga data tersebut bisa di-online-kan. Ya. Oke, yang pertama power system. Jadi di sini ada dua subkomponen ya. Yang pertama power supply equipment. Jadi yang dihasilkan oleh frame mover. Kemudian yang kedua adalah distribution atau transmission equipment. Jadi yang meneruskan tenaga yang diperlukan untuk operasi pengeboran. Jadi nanti tenaga di sini ada berbagai macam ya. Ada untuk menggerakkan namanya draw walk nanti. Draw walk itu untuk mengangkat menurunkan blok saat kita menurunkan pipa. Ada untuk menggerakkan rotary table. Rotary table itu adalah untuk menghasilkan putaran. Ada juga nanti untuk menghidupkan cell shaker misalnya untuk solid control dan lain sebagainya. Atau untuk service company yang lain kalau misalnya sudah running pasti butuh listrik ya. Jadi untuk menghidupkan alat-alatnya seperti itu, equipmentnya. Jadi umumnya, jadi tergantung ini juga sih, tergantung kedalamannya, tergantung spesifikasi dari rig. Kalau rig besar, normalnya mereka punya 4 sampai 5 generator utama dan 1 generator cadangan. Ya, seperti itu. Kebutuhan operasinya bisa disuplai sampai 11.275 horsepower. Horsepower ini tergantung dari kedalaman juga. Jadi semakin dalam maka kebutuhan akan tenaga horsepower-nya akan semakin tinggi. Jadi contoh misalnya kita yang umum kita gunakan yang sudah terjamin ya kualitasnya adalah ya contoh generator yang Caterpillar ini ya, ini contoh saja. Kemudian nanti kalau kondisi emergency kita sudah siapkan satu sistem yang untuk membackup ya, minimal pada saat misalnya generator ini down ya, mati misalnya yang 5 atau 4 itu mati total, masih ada satu backup yang digunakan untuk satu mensirkulasi, jadi menghidupkan pompa untuk mensirkulasi fluida. Yang kedua adalah untuk mengangkat pipa. Jadi pada saat kita drilling, bila terjadi kondisi emergency, maka pipa itu harus diangkat sampai ke casing atau ke arah selubung terakhir. Karena kalau di dalam lubang, kalau misalnya sirkulasinya kurang bagus dan lain-lain, kemudian engine mati, maka ada potensi nanti ada terjadinya runtuh dan terjepitnya pipa seperti itu. Maka harus cepatnya dicabut pipa dan mata bor dari dasar lubang sampai ke selubung terakhir. Karena di dalam selubung otomatis sudah aman seperti itu. Nah, jadi setelah nyampe selubung baru nanti kita perbaiki generator utama, dan nanti setelah kita perbaiki dan berjalan normal lagi, maka baru dilakukan pengeboran kembali, running back to bottom atau kembali memasukkan pipa sampai ke dasar lubang seperti itu. Kemudian power system ini jadi digunakan untuk menghidupkan beberapa instrumen rig ya. Contohnya adalah mud pump, rotary table, draw walk, kemudian cell shaker, kemudian pencahayaan dan lain sebagainya. Ya, jadi ada banyak fungsi di situ. Kemudian di sini adalah contoh panel pembagian dari
panel-panel pembagi. Jadi nanti kontrolnya langsung dari drilling console, ya nanti ada orang khusus ya di drilling console yang namanya driller, yang fungsinya nanti adalah beliau ini mengatur engine mana yang mau dijalankan, kemudian perpindahan antar engine misalnya, kemudian berikutnya adalah berapa parameter dan lain sebagainya. Jadi seperti itu parameter pengeboran. Ya. Jadi selama kita drilling nanti ada penggunaan power AC dan DC. AC power biasanya digunakan untuk pencahayaan dan peralatan listrik lainnya, ya untuk services dan lain sebagainya. Kemudian DC untuk menggerakkan draw walk, mud pump, rotary table dan lain sebagainya. Oke, ini gambarannya. Jadi untuk engine tadi, ya rotary table, kemudian mud pump digerakkan oleh power system. Ya. Berikutnya adalah komponen hosting system. Nah, hosting system adalah sistem angkat di sini. Jadi nanti mulai dari draw walk, ya, istilahnya draw walk, kemudian menara, ya, ada mast, kemudian berikutnya adalah crown block yang paling atas, yang ini nanti, kemudian ada block sendiri, traveling block, dan kemudian nanti ada Kelly atau di sini ada swivel, kemudian ada link, ya, link itu ada menghubungkan antara pipa, kemudian Kelly, ya, yang diangkat selama kita drilling. Jadi draw walk ini semacam gulungan dari sling, ya. Di sini nanti fungsinya adalah untuk menarik atau mengulurkan si traveling block ini. Jadi di atas itu ada crown block. Nah, ini. Jadi ya di atas menara itu ini ada crown block. Ya, sistemnya sebenarnya lebih ke arah jadi kayak katrol, ya. Jadi selama drilling nanti draw walk ini akan bergerak. Kalau dia drilling maju berarti dia akan mengulur, ya. Jadi mengulur, ya. Kemudian kalau dia saat sudah mencapai kedalaman istilahnya Kelly down atau stand down, ya, kedalaman pipanya sudah habis, maka ini bisa ditarik, ya, ditarik oleh draw walk seperti itu. Nah, jadi ada beberapa komponen di sini, ada deadline, kemudian ada traveling block, ada derrick atau mast, ya, menara yang menunjang supaya ini bisa tercover, bisa diangkat dan diturunkan. Kemudian hasilnya nanti, kalau parameter yang bisa kita ukur selama ini kita ada pergerakan adalah kedalaman, kemudian kecepatan pengeboran dan beban, ya, beban dari string, beban dari pipa dan lain sebagainya yang kita gunakan saat drilling. Jadi seperti itu. Ini juga skemanya. Oke, saya percepat mungkin karena materinya masih banyak. Berikutnya adalah rotating system. Jadi setelah tadi hoisting system tadi sistem pengangkatan. Jadi hasilnya salah satu parameter adalah yang paling penting adalah weight on beat nanti, ya, hook load atau weight on beat, ya. Jadi beban yang nanti kita gunakan untuk drilling. Berikutnya adalah rotating system. Rotating system ini ada dua sistem yang umum digunakan. Yang pertama dengan putaran di meja putar atau rotary table, ini sistem Kelly. Yang kedua adalah dengan menggunakan top drive, ya. Top drive ini jadi nanti putarannya langsung dari atas. Kalau Kelly ini putarannya ada di meja, seperti itu. Nah, nanti kalau top drive dia punya engine sendiri, sedangkan Kelly tadi dari frame mover, ya, seperti itu. Oke, ini top drive skemanya. Jadi dia punya engine sendiri. Nah, nanti dari sini kita bisa mendapatkan dua parameter utama untuk drilling yang kita amati. Yang pertama adalah RPM, rotary per revolution per minute. Jadi berapa putaran dalam 1 menit. Kemudian yang kedua adalah torsi, ya, berapa tahanan. Jadi selama kita drilling pasti ada tahanannya, semakin besar torsi, maka ada kemungkinan di bawah itu, ya, bisa formasi abrasif, bisa ada restriction dan lain sebagainya. Jadi indikator itu yang nanti kita gunakan selama kita drilling untuk memantau kondisi lubang, ya, apakah lubang kita masih bagus, normal, atau sudah ada kondisi-kondisi tertentu yang nanti harus kita maintain, ya, seperti itu. Berikutnya rotating system yang berikutnya adalah drill pipe, ya.
bit dan BHA. BHA ini bottom hole assembly. Bottom hole assembly fungsinya adalah sebagai pemberat ya. Kalau drill pipe dia untuk menyambungkan dari permukaan sampai ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, dari bottom hole assembly plus drill pipe ini akan menghasilkan beban. Jadi beban itu bukan dari atas, ya, bukan dari ditekan dari atas, bukan. Jadi beban itu adalah ada di string. Ya, selama kita drilling nanti driller itu akan mengangkat, menahan, ya. Nanti tinggal break istilahnya, kalau di driller itu break itu adalah untuk menahan beban ini. Nah, nanti beban itu dengan ditahan atau dilepaskan tergantung dari kondisi formasinya, ya. Nah, ditambah lagi dengan putaran tadi maka menghasilkan rate of penetration atau penambahan kedalaman seperti itu. Jadi dari surface tadi ada rotatable atau top drive itu diputar, putaran itu akan tertransfer melalui pipa ini, pipa ya, drill pipe yang tersambung sampai ke bit ya distribusinya. Jadi dari atas sampai ke bawah. Kecuali nanti kalau kita menggunakan yang namanya mat motor. Ya, kalau mat motor nanti ada sistem dia yang putarannya tersendiri di bawah, jadi bukan dari atas ya. Nah, nanti kita akan bahas di section berikutnya. Oke, berikutnya adalah bit. Nah, ini contoh-contoh bit ya untuk batuan yang lunak, misalnya ini ada roller cone, kemudian very hard, ini roller cone bit, kemudian diamond ya, soft. Nah, sekarang lebih umum kita menggunakan namanya PDC ya, yang ini polycrystalline diamond compact ya, PDC bit. Jadi bukan diamond sebenarnya, mungkin dulu istilahnya saja, tapi saat ini jarang. Kalau dulu mungkin ada mata-mata istilahnya cutternya ini dari diamond, kalau sekarang sudah enggak. Jadi sudah mulai pakai tungsten atau yang lain ya, bahan-bahan yang lebih lebih murah tapi kekuatannya mendekati dari diamond seperti itu. Oke, circulation system bisa dilihat di sini. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fungsinya adalah untuk mendistribusikan lumpur ya atau fluida pemboran dari permukaan sampai kembali ke permukaan ya, di mana dari lumpur ini ya atau fluida ini nanti akan salah satu fungsinya membawa serbuk bor sehingga lubang kita akan bersih saat kita drilling. Nah, serbuk bor nanti akan dipisahkan, diayak di sini dengan alat solid control namanya shell shaker. Nah, seperti ini. Jadi shell shaker ada screen-nya di sini, jadi yang ukurannya kasar itu akan terbuang, fluida yang halus akan masuk ke bawah dan akan kembali ditransport ke arah pit utama atau tangki utama. Nah, kemudian baru akan masuk lagi ke pompa lumpur. Jadi bagiannya mulai dari mat pump, pompa lumpur, ya, kemudian ada surface line, ada standpipe, kemudian ada Kelly hose, ya, ada Kelly swivel, ya, kemudian drill pipe sampai ke bit. Nah, baru nanti ada flow line, kemudian ada solid control equipment, ya, ada gas degasser, ada desilter, descenter dan lain sebagainya. Oke, ini beberapa jenis pompa, ya. Yang umum saat ini kita gunakan adalah yang sistem triplek, ada dua biasanya, triplek dan duplek, tapi yang lebih efektif penggunaannya saat ini yang triplek. Oke, drilling fluid fungsinya adalah pertama ya tadi bottom hole cleaning, membersihkan dasar lubang, kemudian mentransport cutting atau serbuk bor, kemudian bore wall support, jadi menahan dinding lubang, kemudian menahan juga tekanan formasi, mendinginkan bit, kemudian hydraulic power transmisi hydraulic power, kemudian untuk MWD nanti survei kita juga untuk mentransmisi data dari bawah sampai ke atas, sehingga nanti bisa didapatkan data surveinya. Kemudian mengurangi friksi, melindungi dari korosi. Kemudian ada mengambil informasi saintifik, contoh misalnya informasi gas dari bawah permukaan, informasi cutting ya, nanti dari matoging kan nanti akan menganalisa cutting maupun gas yang terbawa bersama dengan lumpur sampai ke permukaan seperti itu. Ya, ini mekanismenya dari ada di lokasi nanti kita akan menjumpai yang namanya mat tank. Jadi di sini tempat di rekayasanya atau dibuatnya lumpur pengeboran atau fluida pemboran dengan properties tertentu.
ya, kemudian nanti dipompakan melalui mud pump sampai ke dasar dari lubang, ya, melalui standpipe pressure, kemudian standpipe line dan lain sebagainya. Oke, ini fungsinya. Nah, ini bisa dibaca yang tadi, jadi cleaning bottom hole, kemudian fungsinya ada viscosity dan lain sebagainya. Oke, saya percepat. Berikutnya yang terakhir yaitu blowout preventing system. Jadi di sini fungsinya adalah dipasang di bagian akhir ya dari sistem sirkulasi ya di bawah dari apa namanya substructure, di bawah dari apa di atas lubang ya. Kalau di tergantung triknya ya, kalau misalnya jack up biasanya dipasang di jack up, tapi kalau semi submersible atau drill ship itu BOP-nya dipasang di dasar dari perairan seperti itu. Nah, ada beberapa komponen dari blowout preventing system ini. Yang pertama BOP stack, ya fungsinya adalah itu. Nanti kalau misalnya ada fluida keluar masuk itu akan dia bisa menutup membuka. Ya, kemudian ada akumulator ini yang menggerakkan apa namanya stack dari BOP untuk bisa menutup dan membuka. Kemudian ada supporting system. Jadi supporting system ini seperti choke manifold dan kill line. Jadi nanti kalau misalnya fluidanya sudah terlalu tinggi, sudah terlalu banyak sehingga tekanan sudah melampaui batas maksimal, itu bisa dibuang melalui kill line maupun choke manifold. Jadi seperti itu. Oke, ini urutannya. Jadi dari bawah sampai ke atas, ya normalnya ada bottom ram seperti ini, kemudian middle rams, top rams, yang terakhir adalah anular. Jadi rem ini nanti ada istilah five ram, kemudian ada blind ram, ada shear ram. Kalau five ram fungsinya adalah nanti menutup antara pipa dengan lubang. Ya, jadi dia ukurannya ada remnya itu bentuknya seperti pipa. Ya, kemudian blind ram itu menutup secara utuh, artinya bila tidak ada pipa maka itu ditutup. Kemudian shear ram itu untuk memotong, jadi kalau misalnya ada pipa dan itu kondisi emergency, maka shear ram ini bisa dipakai. Jadi ditutup sampai pipa terpotong sehingga tidak ada fluida yang bisa keluar sampai permukaan. Yang terakhir adalah anular. Anular di dalamnya ada semacam plug di situ yang nanti bisa digerakkan untuk menutup baik seukuran dengan pipa maupun menutup secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran rem tadi. Ini ada contoh five ram. Jadi ada bentuk apa namanya five ram-nya seperti pipa. Nanti selama kita drilling nanti ini juga akan digantikan tergantung proses apa yang kita lakukan, apa yang kita masukkan ke dalam lubang. Misalnya yang kita masukkan adalah drill pipe, misalnya yang ukuran 5 inci, maka ukuran remnya ini yang kita ganti adalah dengan ukuran 5 inci. Kalau casing yang kita running dengan ukuran lebih besar misalnya 95/8, maka ini juga akan diganti sesuai dengan ukuran dari casing tadi, seperti itu. Oke, berikutnya adalah akumulator. Ya, akumulator di sini fungsinya adalah jadi dia sistemnya adalah hidrolik yang nanti akan digunakan untuk membuka dan menutup rem yang di sini. Ya, jadi itu. Akumulator bisa dihidupkan secara manual maupun secara otomatis. Oke, berikutnya proses selama drilling yang lain yaitu casing and cementing. Jadi fungsinya adalah untuk kedalaman tertentu. Jadi selama drilling kita akan menjumpai banyak anomali ya, formasi dengan tekanan yang berbeda sehingga diperlukan casing ya. Jadi sebelum kita masuk ke suatu formasi, misalnya di awal itu kan kita akan ketemu aquifer ya, aquifer air tanah, dan itu harus kita proteksi. Maka pertama-tama kita pasang yang namanya konduktor pipe. Jadi yang ditanam khusus untuk meminimalisir influx atau fluida yang bisa masuk dari fluida pemboran masuk ke arah aquifer air tanah. Nah, baru setelah itu dilanjutkan dengan drilling dengan ukuran lubang yang lebih kecil sampai kedalaman tertentu, di mana mungkin nanti tekanannya yang kita hitung nanti, oh ternyata tekanannya kalau kita lanjut ini casing.
Ya, mohon maaf, sepertinya Pak Alu ada masalah di jaringan ya. Oke, Oke, Pak Lalu bisa mendengar saya? Dimatikan mungkin. Mungkin Pak Lalu bisa mendengar? Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar banyak. Sambil menunggu Pak Lalu untuk connect ya. Teman-teman nanti yang belum presensi silahkan presensi. Linknya ada di chat ya. Silahkan melakukan presensi. Mungkin sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan jika ada pertanyaan. Mungkin ada kaitannya dengan instrumentasi yang bisa dikaitkan dengan smart lodging seperti itu. Pak Lalu, sudah hadirkah? Atau ada masalah di jaringan? Oke, mungkin dikontak dulu ya. Saya kontak dulu Pak Lalu. Teman-teman ada yang bertanya dulu, kami catat nanti kalau Pak Lalu sudah bergabung. Kemudian nanti saya sampaikan ke Pak Lalu ya. Di sini tercatat ada 82 yang join, namun baru 60 yang sudah presensi. Silakan yang belum untuk melakukan presensi. Di sini ada Mas Megan juga ya. Mas Megan. Halo Mas Megan. Ikut dalam seminar ini juga Mas Megan dari Airlangga ya, Airlangga. Oke teman-teman, ini mayoritas yang ikut adalah mahasiswa. Untuk kegiatan berikutnya insya Allah kita kembangkan lagi ya teman-teman semua agar nanti di masyarakat umum secara luas dapat join juga dalam seminar kita dengan tema-tema yang berbeda-beda juga tentunya. Baik, kami sedang konfirmasi Pak Lalu. Mohon ditunggu ya teman-teman semua. Mungkin yang bertanya bisa langsung atau menuliskan di chat ya. Lewat chat juga bisa, silahkan. Selamat yang baru gabung ya, ada yang baru gabung juga. Jadi untuk hari Rabu besok kita juga ada webinar untuk bidang informatika di jam yang sama, jam 10.30 sampai 12.30. Kemudian minggu depan kita juga merencanakan hal yang sama, ada seminar. Insya Allah sampai akhir tahun inilah, nanti kita ada seminar-seminar dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Mas, dimatikan dulu.
Selamat datang lagi Pak Lalu. Oke. Ya, mohon maaf Pak, saya belum mendengar suara Bapak, Pak. Oke. Oke. Maaf Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Mungkin belum. Apakah di unmute Mas? Coba di cek. Nah, itu unmute Mas, masih semua. Kedengaran Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Oke Mas, coba dibukakan di chat Mas, Mas Dwi. Ada pertanyaan kah di situ? Oke Pak, ada pertanyaan Pak di bagian chat. Di bagian mana? Maaf. Di chat itu ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, biasanya yang sering terjadi failure disebabkan oleh apa saja ketika dalam proses pemboran? Terima kasih. Itu dari Mas Rizal. Rizkal di Prasetyo. Ya. Terima kasih Mas Rizkal. Mungkin langsung saja Pak, yang mungkin banyak terjadi kesalahan dalam pemboran itu disebabkan oleh apa saja ya Pak? Oke, jadi di sini ada banyak faktor sih Pak yang utama sebenarnya. Yang pertama itu karena failure itu karena pertama perencanaan yang kurang matang. Jadi kita kurang memahami apa yang kita drilling, apa yang kita bor ya. Jadi konfigurasi bawah permukaannya seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua tentunya human error, itu juga banyak terjadi. Ya, human error ini juga sering akibatnya fatal ya. Jadi misalnya pada saat kita drilling, yang harusnya monitoring alat itu bisa continuous 24 jam, yang mungkin karena capek atau seperti apa, mungkin ketiduran, failure di situ. Atau manajemen alat yang kurang tepat ya. Misalnya contoh ya, kalau misalnya kita drilling, kita sudah tahu bahwa section di awal itu kita butuh GPM yang tinggi ya, galon per menit pompa yang tinggi. Nah, tapi kita memasang pompa yang pas-pasan, misalnya 3, kemudian dengan efisiensi sampai 100%. Tidak ada backup. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi untuk menghemat itu, pada saat kita drilling, ya, di tengah jalan terjadi rusak atau pompanya fluida ini akan menurun juga. Sehingga banyak terjadi, misalnya adalah stuck pipe ya, kemudian ada kadang juga terjadi kick juga, bisa disebabkan oleh hal tersebut. Jadi ada banyak faktor ya, faktor informasi itu, kemudian human error dan engine failure ya, atau equipment failure itu juga sangat berpengaruh. Ada banyak Pak, tapi yang dari equipment failure dari alam, kita sudah banyak untuk setiap lokasi, baik itu logistik itu. Oke Pak, apakah ada ini? Mungkin sebagai contoh Pak ya. Sorry Pak, ini ada ya, ada pertanyaan lanjutan Pak ya. Dari Mas Dimas. Ya, ada izin bertanya Pak. Berkaitan dengan pertanyaan Mas Rizkal tadi,
seberapakah tingkat bahaya yang terjadi dalam pengeboran? Sebelumnya terima kasih. Jadi mungkin ada beberapa tingkat level bahayanya Pak dalam kegiatan pemboran itu. Safety-nya bagaimana sehingga kita yang harus pertama Pak. Baik Pak. Jadi yang harus pertama kita pahami, drilling ini adalah high risk proses ya atau activity. Jadi dari awal itu yang harus kita pahami betul. Sehingga yang pertama memang manajemen ini yang paling penting, manajemen saat kita drilling, manajemen orang, manajemen alat dan lain sebagainya. Jadi yang tingkat bahayanya itu banyak terjadi memang yang kritikal ya Pak ya. Jadi critical point-nya adalah kalau misalnya kita terlambat sepersekian detik ya, misalnya contoh salah satu yang sering terjadi itu misalnya BOP pengetesannya bagus tapi maintenance-nya kurang. Nah, pada saat kita ada kondisi darurat kadang bisa terjadi ya, karena mungkin kurang bisa terjadi dia terlambat nutup. Jadi fluida itu udah langsung naik ke atas menara ke arah rotary table, jadi ke anjungan rig seperti itu. Nah, kecil nanti lama-kelamaan dia akan membesar. Jadi itu contohnya. Artinya sebenarnya lebih ke arah nanti manajemen Pak. Kalau bahayanya itu kalau saya katakan sepersekian detik, ya. Jadi benar-benar high risk. Ya. Kalau terlambat, otomatis nanti akan fatal seperti itu. Mungkin ada contoh yang lain, ya. Ada juga misalnya kalau misalnya kita kurang yang seperti tadi dari pompa misalnya, jadi pompanya kurang di-maintain, itu juga bisa berakibat fatal. Jadi misalnya karena kita melihat hanya dari parameter berapa galon yang dipompa ya Pak ya, itu base dari hitungan. Tapi kenyataannya karena mungkin pistonnya itu ada yang bocor dan lain sebagainya tidak di-maintain, maka yang terpompa kurang dari apa yang seharusnya sesuai hitungan tadi. Nah, yang terjadi berikutnya adalah berat jenis ya fluida yang kita pompakan. Nah, istilahnya kalau di sini ada hidrostatik power-nya itu lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kolapsnya lubang, bisa terjadi juga kick dan lain sebagainya. Itu akan menghasilkan cost maupun juga bisa jadi kalau fatality ya sampai korban jiwa seperti itu. Ya. Oke, Pak. Makanya kalau kita kalau tadi kan berkaitan dengan bahaya. Kita mengulang masa lalu, Pak ya. Mengulang masa lalu di masalah di Lapindo itu, Pak. Itu yang itu dari perencanaan ataukah ada salah ketika proses sudah berjalan seperti itu, Pak? Jadi kalau di Lapindo ini memang kompleksitas, Pak. Jadi kompleksitas artinya begini, karena kita kan nggak bisa semua punya argumennya masing-masing. Saat ini kan ada dua kubu di situ. Ada yang mengatakan bahwa itu karena proses alam, ya, ada gempa kemudian men-trigger fault yang nanti menghubungkan antara lubang yang di bawah sampai ke permukaan seperti itu. Jadi sehingga nanti lubang itu tidak stabil. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa di situ terjadi kesalahan perencanaan. Jadi perencanaan itu maksudnya adalah harusnya dia di set casing, karena yang saya jelaskan tadi bahwa pada saat kita drilling kita harus bisa membagi paradigma formasi tekanannya. Jadi kalau yang tinggi dan rendah itu harus dipisahin. Nah, tapi kalau kebablasan artinya yang terendah kemudian dibiarkan terhubung dengan yang tinggi, maka disitulah permasalahan yang paling sering terjadi. Ya, jadi kita nggak akan mungkin bisa handle dengan lumpur saat itu. Jadi kalau kita naikkan berat lumpur ya untuk menahan tekanan formasi tersebut, maka yang di atas yang lemah itu akan hilang lumpurnya seperti itu. Oke. Jadi itu Pak. Jadi kecenderungannya dua itu. Jadi tapi saya belum, artinya bisa salah satu lah Pak. Atau dua-duanya bisa ada berpengaruh ke situ. Oh iya Pak, siap. Ini ada yang bertanya lagi Pak. Ya. Ya. Apa kesalahan terbesar yang dilakukan pada pengeboran di Sidoarjo Pak? Oh ini tadi sama ya Pak pertanyaannya. Sama pertanyaannya. Nuri ya, terima kasih Nuri. Tadi
ada berbagai pandangan ya tentang pandangan. Tentang jadi kebetulan saya dulu kan sempat ke sana juga. Jadi pas awal sebelum kejadian saya juga drilling tapi bukan di sumur itu. Jadi di dekat situ tahun 2005. Memang ada banyak faktor ya. Ini realitanya, pompanya bermasalah dan lain sebagainya, itu ceritanya. Gitu. Tapi saya belum pernah dapat catatan laporan secara resmi ya. Tapi kalau kan kita sering ada komunikasi ya Pak ya, jadi dapat informasi pompanya udah 5 tapi banyak failure-nya dan lain sebagainya. Ya itu bisa juga sih. Tapi Allah alam, kalau itu kan kita balik ke base dari keputusan dari pemerintah maupun dari ahli-ahli yang sudah menerangkan ya, ada 2 kubu tadi seperti itu. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri Pak, sekian lama sudah melakukan di dunia pertambangan ini, adakah pernah terjadi kegagalan seperti itu Pak? Berapa persentase kegagalan dari sebuah perencanaan misalnya Bapak yang sudah lakukan untuk login? Jadi kalau yang kita ikuti ya Pak ya, jadi kami ada beberapa kondisi dulu pernah, saya ingat di Jambi itu, kita pernah drilling, yang sampai rignya terbakar, semua habis, ya alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya. Jadi saat itu juga sama, case-nya adalah karena failure karena terlambat set casing. Ya, jadi dianggap masih bisa ditahan dengan lumpur. Tapi ternyata pada saat itu ya karena tekanannya sudah sangat tinggi, lumpurnya dinaikkan, maka formasi yang di atasnya tidak mampu menahan tekanan lumpur tadi, hidrostatiknya, sehingga loss di situ atau hilang lumpur di bagian atas. Nah, karena hilang lumpur maka bagian bawahnya itu ya kembali lagi ada kekurangan lumpur, maka terjadi kick. Jadi lebih ke arah kalau saya bilang antara 20-30% kalau kegagalan. Selama kita punya data secara utuh ya, data survei dan lain sebagainya, kemudian dari sejarah-sejarah pengeboran di situ, maka tinggal nanti kita harus make sure sebelum kita mencapai target atau anomali tadi kita harus. Baik Pak, siap. Ini ada menarik lagi Pak pertanyaan mungkin yang sudah saya singgung di awal tadi Pak. Ini dari Mas Muhammad Andri Maisaguna ya. Izin bertanya, untuk jurusan instrumentasi sendiri biasanya menempati posisi apa Pak atau peran apa di industri pengoboran migas? Atau punya kesempatan nggak kita kerja di sana gitu Pak? Nanti posisinya sebagai apa? Oke, sambil menunggu ya, dan ini Pak Lalu kemungkinan ada koneksinya bermasalah. Kita tunggu sampai beliau lancar koneksinya. Kemudian ada Hanifah Suwardi ya, pemeliharaan equipment dari alat-alat pemboran itu saat kapan? Itu di saat kapan ya? Oke, maintenance alat-alatnya. Oke, kita nunggu Pak Lalu. Nanti biar dijawab ya. Teman-teman boleh bertanya yang lainnya. Silahkan. Ini kan kita sudah ada kerjasama ya dengan Arama Data Unit. Kemudian siapa tahu nanti teman-teman bisa gabung atau join juga, bisa kerja di sana. Beberapa teman di sini yang ikut di webinar ini, ada Amelia, ada yang lainnya itu kemarin kan magang juga di web ini ya. Ya, silahkan nanti teman-teman bertanya lagi. Kemungkinan kalau kita bisa bisa gabung dengan Parama kan, asik ya. Dari setelah lulus bisa ke sana. Kita tunggu jawaban dari Pak Lalu ya. Oke Pak. Ya Pak. Maaf. Ya, Pak. Monggo. Lost lagi. Oke. Tadi pertanyaan sampai di mana ya? Saya agak. Jadi kalau anak instrumen Pak. Oke. Kalau instrumen kita kerja di sana itu perannya apa Pak? Apakah kita bisa join di sana gitu? Oke, pengalaman saya kalau di field memang jarang ya saya ketemu. Kalau yang saya temu, kalau yang untuk elektro itu banyak, kemudian mesin itu banyak biasanya untuk maintenance engine, kemudian ada juga yang di MWDDD.
Kalau instrumen mungkin ya bisa di maintenance, terutama instrumennya banyak. Kita ada di matlogging, ada di wireline pasti ya, perusahaan-perusahaan besar itu butuh. Jadi mereka banyak instrumen juga seperti itu ya. Jadi lebih mungkin bisa dipelajari lebih mendalam. Jadi kayak wireline, kayak MWD itu instrumen semua Pak. Oh ya. Tapi yang saya lihat memang jarang sih, saya jarang ketemu. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya Pak yang pegang kemarin kan banyak mahasiswa kita yang magang di tempat Bapak ya. Itu kan ada yang pegang gas kromatografi, dan saya mendengar juga dari Pak Rahmat juga mengembangkan atau membuat gas kromatografi sendiri, Pak. Oke, ya. Jadi yang misalnya yang mengendalikan itu orang instrumenkah atau bagaimana? Sangat memungkinkan Pak sebenarnya ya. Tinggal kan begini, kalau dengan kondisi yang ada saat ini juga kan memang kita butuh maintenance terutama dan meng-create sesuatu yang sehingga kita mereduce cost ya untuk equipment. Ada banyak hal yang bisa dikembangkan ya. Nggak hanya di PDU ya, nggak hanya di matlogging. Ada banyak industri yang lain ya, kayak misalnya saat ini yang saya dengar yang banyak berkembang itu geothermal itu untuk casing, untuk apa namanya handling dan lain sebagainya, itu ada yang sudah bisa meng-create sendiri seperti itu. Kemudian ada sekarang sistem RTO misalnya, ya real time operation, web based system itu juga sangat berkembang Pak. Karena ke depan kita ke arah sana, big data analysis, jadi ke arah sana. Jadi itu peluang yang paling besar ke arah otomatisasi ya Pak ya. Iya Pak, siap. Ini mohon maaf Pak, banyak yang tertarik ini Pak, banyak pertanyaan juga Pak, menarik ini Pak. Siap. Ya, ini ada yang bertanya tentang maintenance tadi juga Pak ya. Jadi kira-kira kapan maintenance alat-alat atau equipment pemboran ini Pak dilakukan? Jadi apakah ada penjadwalan atau bagaimana? Jadi untuk diketahui di area drilling itu kita ada key person ya untuk masing-masing equipment. Jadi misalnya untuk engine nanti ada mekanik, ada elektrik untuk electrical. Nah, mereka shiftnya 2 kali dalam sehari, ada 12 jam dan mereka tugasnya adalah maintenance Pak. Jadi maintenance kemudian mengukur, jadi selalu dilakukan. Nah nanti mereka biasanya ada kayak semacam worksheet gitu Pak, jadi nanti akan dilihat seberapa penurunan ataupun misalnya daya tahan dari si equipment ini, baru nanti dijadwalkan kapan harus di maintenance secara besar seperti itu. Baik Pak. Kalau jadwal ininya sih saya tahu saya nggak ada. Ya paling weekly, kemudian ada daily check up dan maintenance seperti itu. Oke. Ini ada lanjutan lagi Pak, pertanyaan berkaitan dengan Lapindo tadi. Dari Muhammad Nur Syafiuddin. Kalau tadi kan kita sudah bahas tentang kejadian lumpur Lapindo. Kemudian bisa diperbaiki nggak itu Pak, biar tidak keluar lagi ya? Atau ya seperti itu Pak. Jadi tergantung dari ini Pak, tingkat sudah sampai mana rekahannya itu. Kalau masih belum sampai melebar kemana-mana itu masih bisa. Jadi dulu ada contoh yang di daerah Meksiko itu pernah terjadi hal yang sama. Ya, jadi yang dilakukan adalah dia drilling lagi, namanya relief well dari samping ke arah zona yang tadi biasanya ada 3 titik yang mereka tuju. Nah, nanti habis itu dipompakan lumpur berat di situ, sehingga tujuannya adalah untuk menahan keluarnya gas atau fluida yang dari bawah tadi seperti itu. Tapi kalau kondisinya sudah larinya kemana-mana dan memang saya dulu pernah ngerjain geoteknya di sana, ada survei seismik, mikroseismik, jadi memang rekahannya udah sampai mana-mana di situ, Pak. Jadi agak sulit untuk menahan. Kalau kita tutup dari atas pun, ya pasti nanti akan lari lagi rekahannya kemana-mana seperti itu. Baik Pak. Itu mungkin Mas Nur Syafiuddin ya, sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian ini ada yang baru dari Muhammad Nur Sultan. Saya ingin bertanya Pak, dalam pengerjaan
personel di bagian tertentu minimal sebagai bekal untuk diterima harus memiliki basic seperti apa? Oke, yang pertama tentunya harus sehat. Sehat ya. Ya, harus sehat ya, dan lolos medical check up. Jadi mereka punya standar ketat tentang itu. Kemudian nanti ada namanya HUET training, ya, training sea survival juga, itu basic juga. Jadi untuk penyelamatan pada kondisi darurat di perairan. Berikutnya ya tergantung nanti bidang yang mau diambil, Pak. Seperti itu, dan peluang yang ada. Tapi yang saya tekankan adalah medicalnya, itu yang paling utama. Kalau yang lain kita bisa cari, tapi kalau medical itu yang paling susah. Ya. Oke, Muhammad Sultan ya, dari kesehatan pasti dijaga ya. Apalagi mahasiswa suka ke Warmindo ya, nanti jangan terlalu banyak ke Warmindo. Oke, banyakin sayur dan olahraga ya sekarang. Oke, ada lagi Pak, ini Pak. Di lapangan sering terjadi kesalahan pembacaan sensor ketika proses drilling. Apakah di lapangan itu sering terjadi kesalahan pembacaan sensor ketika drilling? Kemudian kalau ada, bagaimana cara mengatasinya? Oke Pak, jadi sensor yang kita pasang itu awal kan kita sudah kalibrasi ya Pak ya. Jadi nanti kita akan punya namanya maintenance card dan check up card. Jadi semacam kartu yang nanti setiap hari kita isi base dari kondisi sinyal terutama. Kemudian kita cek, jadi seperti itu. Nanti akan terlihat kok, kalau misalnya udah mulai ada perubahan. Nah, dari card tersebut juga sudah ada umur pemakaiannya seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah punya ini, maka kita sudah tahu kira-kira sampai berapa lama kita bisa menggunakan sensor ini. Tapi ada juga kemungkinan, yang pernah terjadi juga, kondisinya fit, tahu-tahu failure, ya mungkin ada short dan lain sebagainya, itu sering juga terjadi. Ada beberapa tahapan ya Pak ya. Pertama yang memang kita harus laporkan ke company man ya. Kita laporkan kondisinya seperti apa, nah nanti terserah dari company man, karena namanya alat rusak itu udah hal yang lumrah, tapi bagaimana kita maintain setelahnya. Berikutnya adalah setelah mereka udah oke, biasanya drilling itu di stop dulu, sirkulasi. Kalau kita sudah punya backup, itu biasanya kita ganti dengan backup. Jadi ada backup alat, kita langsung pasang, kita kalibrasi base dari kalibrasi sebelumnya, baru setelah itu running. Atau kalau misalnya nanti kita sudah backupnya terpakai dan lain sebagainya, kita bisa menghitung secara manual, mengukur secara manual. Ya, seperti itu. Jadi kalau sensor itu kan hanya membaca base dari pembacaan peralatan yang ada di rig. Jadi kita hanya menyepadankan seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya rusak dan kita tidak punya backup, kita bisa di software itu kita bisa isi nilainya. Nah, mungkin setiap setengah jam kita cek, ya kita cek, kita masukkan ke unit, nanti tinggal diganti angkanya sehingga tetap update seperti itu Pak. Sampai nanti kita sudah mengganti dengan alat yang baru seperti ini. Iya Pak, siap. Ini ada juga pertanyaan. Nanti saya punya pertanyaan sendiri Pak buat Bapak, mungkin di akhir saja ya Pak. Ini ada Mas Sartono Indo France. Ini alumni kami tahun 2015, sekarang gabung di D4 ini, Pak. D4. Oke, siap, Pak. Ini sudah punya pengalaman kerja juga kemarin di Kalimantan. Dia bertanya, Big Data Analytic untuk bidang instrumentasi itu seperti apa? Atau sistem kerjanya bagaimana? Ini apakah ada kaitannya di situ? Kalau Big Data Analytics lebih ke arah pengolahan data, Pak. Jadi bagaimana kita bisa menyajikan data, mengumpulkan data seefisien mungkin ya. Jadi semua data pengeboran, kemudian nanti bisa digunakan oleh klien. Artinya itu dengan mudah. Nah, biasanya fasilitasnya adalah web dan lain sebagainya seperti itu. Ya tentunya kalau untuk validitas ya instrumen berperan di situ, validitas datanya ya. Atau mungkin ya untuk maintenance server dan lain sebagainya mungkin bisa di situ. Tapi kalau untuk data lebih ke arah manajemen sih Pak, manajemen ya informatika dan lain sebagainya, itu yang saya lihat sih. Iya Pak. Oke ya teman-teman semua, dulu saya pernah main juga ke tempat Pak Lalu ya. Saya masuk ke kontainer, ya, ternyata juga nyaman ya Pak. Di kontainernya sudah dibikin apa namanya, nyaman mungkin ya. Dan biayanya juga sangat mahal membuat satu kontainer itu.
Betul. Iya. Apalagi beli Pak, lebih mahal lagi. Itu custom ya Pak dulu ya? Ya, custom itu. Ya sangat. Tapi saya belum nyoba ke lapangannya Pak. Dulu yang Hmm. mencoba ke lapangan Bunur gitu Pak ya? Ya, insya Allah kalau sudah ini sih Pak, kalau mau nanti kita ada banyak lapangan yang dekat sih, insya Allah. Iya, siap Pak. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan Pak saya Pak ya. Mungkin Baik. yang jadi kita tidak mungkiri Pak selama pemerintahan yang terakhir ini banyak kita diserbu oleh asing ya, banyak diserbu oleh asing terutama Baik. dari Cina Pak, dari Cina. Ya. Kemudian apa namanya? Kemarin juga ada isu atau berita benar ya di apa namanya di berita perusahaan asing dari Cina diserbu masyarakat karena mungkin terjadi kesalahpahaman. Saya ingin mungkin Bapak bisa menceritakan Pak ya berkaitan dengan Cina karena dulu Bapak dan rombongan itu pernah sempat sampai studi atau pengen menjajal lah alat dari Cina. Mungkin bisa diceritakan Pak kenapa ya untung atau ruginya jika menggunakan alat-alat yang dari Cina itu khususnya untuk pemboran. Baik Pak, jadi itu sebenarnya lebih ke arah kalau kita lihat ya, yang pengalaman kami dulu pas ke sana, supporting pemerintahnya luar biasa, ya Pak ya. Jadi dari industri itu bukan industri besar bahkan ada yang industri rumah tangga yang untuk pembuatan misalnya gas kromatografi itu rumah tangga Pak, seperti itu. Ya, jadi setingkat ya, jadi komponen-komponen mereka sudah mengarah ke arah sana. Nah, yang berikutnya adalah cost-nya juga lebih murah. Ya, jadi jauh lebih murah ya kalau kita misalnya ingin. Jadi sekarang kayak perusahaan-perusahaan yang kayak Haliburton, Selam Bersih dan lain sebagainya itu mereka membuat di sana, tapi dengan patennya mereka sendiri seperti itu Pak, karena cost-nya lebih murah. Jadi kalau kita ingin menggunakan produk Cina, biasanya kita bisa menentukan kualitas base dari price yang kita punya atau budget yang kita punya. Semakin tinggi budget maka kualitas yang kita bisa dapat semakin bagus. Nah, makanya dari situ sebenarnya kalau kita lihat dari jenjangnya mereka, harusnya kita itu bisa ke arah sana. Ya, jadi ya tinggal apakah pemerintah dalam hal ini ya stakeholder semuanya bisa mensupport ke arah sana. Karena kan betul, karena ya selama ini yang terjadi kalau kita meng-create sesuatu, kita masuk ke industri, itu ada banyak sekali regulasi, entah aturan, standar ini dan lain sebagainya, sehingga tidak pernah walaupun itu misalnya bekerja, tidak pernah bisa sampai ke pemakaian di lokasi seperti itu. Sebagai contoh saja, Pak. Iya, siap, Pak. Baik, teman-teman, ada pertanyaan lain? Ada yang bertanya lagi? Sangat menarik ya, Pak. Banyak pertanyaan tadi diskusi. Tapi waktunya mungkin terbatas, tinggal 7 menit lagi. Baik. Oke, ya nanti kalau Pak. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaanmu, nanti kan ada kontak saya di situ, silahkan. Ya, bebas bertanya, mau tentang mau kerja praktek dan lain sebagainya. Misalnya nggak hanya misalnya di PDU, atau misalnya nanti kita juga ada klien-klien yang mau menerima, juga bisa. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Siap. Jadi teman-teman, Pak Lalu sangat terbuka. Jika ada pertanyaan, nanti dapat kontak beliau, baik HP atau nomor email nanti ya, bisa di-share. Ya, siap. Ya. Baik, mungkin karena waktu juga sudah di penghujung, sudah jam 12.24, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Lalu, ya sudah. Sama-sama Pak, dan semuanya rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Semoga kerjasama kita tetap terjalin terus, Pak, ya. Jadi Insya Allah. Dari yang baik-baik ya, tetap baik terus semoga ini. Insya Allah. Insya Allah. Dan kami ucapkan sekali lagi matur nuwun sudah membantu sami-sami Pak. Webinar ini. Semoga segala amal Bapak dibalas dengan yang lebih. Amin. Ya. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Pak Rofik sudah hadir juga, Pak Rofik dan lainnya. Teman-teman, terima kasih. Teman-teman yang mahasiswa dan dari luar juga kami ucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mensupport acara dari webinar TEDI ini. Kami ingatkan juga untuk besok hari Rabu jam 11.30 akan ada juga seminar dengan tema informatika, di bidang informatika. Silahkan nanti dapat join untuk menambah keilmuan kita bersama. Baik, karena sudah jam 12.25 sesuai waktunya, kita tutup acara ini dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan dan juga memandu acara pada siang hari ini. Mohon pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Lalu. Sehat Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, saya undur. Oke Pak, siap. Terima kasih. Oke. Bisa di-close, Mas? Ya, yang itu.